Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga teman-teman semua selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Islam untuk mengatur hidup hambanya, mulai dari bangun tidur, beraktivitas, beribadah, bermuamalah, hingga kembali tidur lagi. Bahkan untuk urusan ranjang suami istri pun ada aturan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Meski suami diperbolehkan menggauli istrinya kapan saja dan dengan cara apa saja yang disukai, namun ada beberapa larangan dalam berjima yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dia 8 larangan berhubungan intim dalam Islam. 1. Berhubungan intim saat istri sedang haid atau nifas. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang mendekati istri yang sedang haid dalam hal berhubungan intim saja, dan tidak melarang dalam hal lainnya, seperti bercanda dengannya, bermesraan, berpelukan, atau bahkan menciumnya. 2. Berhubungan intim di siang hari saat bulan Ramadan. Semua ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa berhubungan suami istri saat sedang berpuasa akan membatalkan puasa. Apabila sengaja melakukannya, maka wajib baginya mengganti puasa atau qadha dan membayar kafarat di luar bulan Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku di siang hari di bulan Ramadan. Beliau bersabda, merdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, aku tidak mampu. Beliau kembali bersabda, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dijawab lagi oleh laki-laki itu, aku tak mampu. Beliau kembali bersabda, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Karena berpuasa di bulan Ramadan tak hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hawa nafsu yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. 3. Berhubungan intim saat beriktikaf di masjid. Masjid adalah rumah Allah subhanahu wa ta'ala, tempat yang suci, tempat kaum muslimin beribadah, sholat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka tidaklah pantas rumah ibadah dijadikan tempat melampiaskan nafsu, meski dengan pasangan halal, yaitu istri sendiri. Lantas, bagaimana kasusnya dengan marbot atau pengurus masjid yang tinggal di ruangan masjid dan bersama keluarganya, yaitu anak dan istrinya?
Itu tidak mengapa, karena ia pada ruang terpisah, bukan pada ruang ibadahnya. Dan alangkah lebih baiknya lagi bila ruangan marbot yang membawa serta keluarganya berada pada bangunan yang terpisah dengan masjid. 4. Berhubungan intim saat ibadah haji. Melakukan hubungan intim atau jima merupakan larangan berat selama ihram. Jika hubungan intim dilakukan sebelum tahallul awal atau sebelum melempar jumroh aqabah, maka ibadah hajinya dianggap batal, tapi tetap harus diselesaikan. Jamaah yang melanggar juga harus menyembelih seekor unta dan membagikannya kepada orang miskin di tanah suci. Jika tidak mampu, maka ia harus berpuasa selama 10 hari. Jika dilakukan setelah tahallul awal, hajinya tidak batal, tetapi jamaah tersebut harus berihram kembali dan menyembelih seekor kambing sebagai fidyah. 5. Berhubungan intim saat suami menzihar istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 2 yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal dia adalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Bila seseorang yang menzihar istrinya ingin menggauli istrinya kembali, maka ia harus membayar kafarat atau dendanya. Maka kafarat dan dendanya ada pada ayat ketiga dan keempatnya, yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. 6. Berhubungan intim melalui dubur. Hukum menyetubuhi istri lewat jalan belakang adalah haram, dan hal ini termasuk pada dosa, dan pelakunya dapat laknat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terlaknat bagi orang yang menyetubuhi istrinya di duburnya." Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Dubur adalah jalan keluarnya kotoran penuh bakteri. Allah mengharamkan sesuatu pasti karena sesuatu itu buruk bagi kita. 7. Berhubungan intim tanpa foreplay. Dalam Islam, berhubungan intim tanpa foreplay atau pemanasan dilarang. Foreplay dalam Islam disebut juga dengan mubasyarah. Foreplay dapat dilakukan dengan cara bercumbu rayu, mencium daerah sensitif, dan lain sebagainya. Ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai pembeda hubungan badan yang dilakukan mukmin dan hewan ternak. 8. Berhubungan intim tanpa diawali dengan doa. Dalam Islam, setiap kegiatan dianjurkan untuk membaca doa-doa terlebih dahulu. Sama halnya dengan berjima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengajarkan doanya kepada kita, yaitu Bismillah, Allahumma jannibis syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tentang doa tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ditakdirkan lahirnya anak
bagi mereka berdua dari hubungan intim tersebut, maka syaitan tidak akan bisa mencelakai anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga penjelasan di atas bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.